tempat, saudara-saudara. Ya, yang kedua tidak ada lagi patung apalagi, saudara-saudara. Ya, yang salah kita perbaiki, yang keliru kita perbaiki. Ya, pagi-pagi Bapa saja yang kita tinggikan. Dan yang ketiga, ya saudara, kita tidak pernah menyebut nama Bapa dengan sia-sia. Ya, itu saya yakin, saudara, saya yakin. Ya, nggak pernah itu ada di dalam mulut kita, apalagi di hati kita. Tiga hukum sudah kita lakukan, dan ini adalah kebaktian yang keempat. Ya, hukum yang keempat, kebaktian yang keempat, saudara-saudara. Saya mau katakan 4 hukum yang Bapak perintahkan yang selama ini kita abaikan, saudara. Kita lakukan dengan ucapan syukur, karena ini adalah anugerah. Dan saya mau katakan buat kita 6 hukum yang lain, saudara, akan mengikuti. Ya, kalau kitab suci berkata, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau katakan buat kita, saudara, bersiap-siaplah untuk bagaimana menikmati dan menerima dan menikmati tambahan-tambahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oh, itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dan lebih dari itu, kemarin saya sudah sampaikan kepada saudara, ya saudara-saudara, ya berkat yang akan saudara dan saya kita alami pada hari Sabat. Ya, karena hari Sabat ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang sangat luar biasa. Ya, dan itu adalah hari yang ke-7, saudara-saudara. Ya, kenapa hari yang ke-7? Angka-angka ini adalah Bapak sendiri yang tetapkan, saudara. Ya, ketika Dia menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ke-7 Dia beristirahat. Ya, Dia berhenti dari semua aktivitas. Kemarin kita sudah belajar, ya, kenapa Dia berhenti pada hari yang ke-7? Karena hari yang ke-6, saudara-saudara, yang diciptakan oleh Bapa adalah kita, saudara dan saya. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Dia diciptakan, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Dan saudara-saudara, fahamilah, ketahuilah, tubuh saudara dan saya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Yahweh, rumah Bapa sendiri. Amin, saudara-saudara, tempat kediaman Bapa. Jadi ketika hari ke-6 Dia sudah menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar. Saya sudah sampaikan apa artinya itu serupa dan segambar, saudara-saudara. Ya, saudara, hari ke-6 tempat kediaman Bapa sudah ada di dalam bumi ini. Maka pada hari yang ke-7, saudara-saudara, setelah 6 hari bekerja, ya, Dia putuskan, karena sudah ada tempat kediaman, Dia mau rest, mau beristirahat di rumah kediamannya, yaitu saudara dan saya. Yang mengerti dan bersuka cita katakan amin. Yuk kita beri kemuliaan sekali lagi bagi Bapak. Ya, dan powerful, saudara-saudara. Ya, powerful. Kalau nggak salah, Sabtu besok kita mau ucapan syukur di rumah Edi, nggak jadi, belum, oke. Ya, saya mau ngomong begini, saudara-saudara. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa, ya, kalau saudara dan saya kita mendirikan rumah, kalau saudara dan saya kita punya rumah, ya, rumah saudara sama pemiliknya kira-kira gedean mana sih, saudara? Hah? Rumah dong. Sekalipun yang SS, ya. Gary, pasti besaran rumah saudara. Nah, saya mau katakan buat kita, saudara-saudara, saudara adalah tempat kediaman siapa? Bapa. Dan saya mau kasih tahu buat kita begini loh, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu buat kita begini. Ini sesuatu yang dahsyat loh, saudara. Ini baru aja nih, pewahyuan nih.
Dia lebih suka tinggal di dalam saudara daripada di Samayim. Amin. Waduh, luar biasa loh saudara. Dan sejak dulu sih saya sudah mengerti pemahaman ini saudara. Ketika saya gak enak badan, ya saya gak pernah mau ngomong saya gak enak badan tuh. Saya bilangnya begini, selama macan masih suka, badan kita masih enak. Ya, jangan pernah ngomong gak enak badan. Aku sakit apalagi saudara-saudara. Dan hikmat dan pewahyuan yang lebih lagi dari itu, saya bersyukur saya bisa dapat pemahaman seperti itu saudara-saudara. Ketika memang mungkin secara tubuh kayaknya kok seperti itu saudara-saudara. Tapi saya ngomong kepada Bapak, aku gak sakit kok Bapak, aku gak sakit. Aku gak rela Bapak tinggal di dalam tubuh yang sakit. Aku sehat kok Bapak, aku sehat. Aku gak mau Bapak tinggal di rumah yang rusak dalam tanda kutip. Waduh, saya semakin kagum saudara. Saya semakin bersyukur ketika saya mengerti apa yang Bapak singkapkan, apa yang Bapak ungkapkan hari-hari ini. Ya, tempat kediaman Bapa. Saudara-saudara, betapa luar biasanya hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan pernah minder dengan keadaan saudara. Halo saudara-saudara. Amin. Waduh, kapasitas saudara ini dahsyat dan luar biasa. Ada kapasitas yang luar biasa di dalam diri saudara dan saya. Ya, sampai bahkan saudara diingatkan tentang seorang yang dirasuk setan di Gadara. Ya, ketika setan itu ditanya, siapa kamu? Siapa nama kamu? Kami adalah legion. Kenapa dia sampaikan legion? Saudara? Karena kami banyak. Dan kita mencoba mengkalkulasi karena setan-setan ini, roh jahat ini nyemplung ke 2000 babi yang ada. Jadi kita hitung-hitung 2000 roh jahat di dalam tubuh seorang. Oh, bisa lebih saudara-saudara. Bisa lebih. Kalau satu babi 2000, jadi ada berapa roh jahat di dalam tubuh orang itu? Tuh kapasitas manusia, saudara-saudara, ketika dimasukin oleh roh jahat, jumlahnya bisa begitu luar biasa. Saya nggak bilang roh Yahweh banyak saudara-saudara, tapi artinya saya mau sampaikan kepada kita, jangan meremehkan pribadi ya hidup saudara dan saya. Karena saudara dan saya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Itu yang luar biasa yang harus saudara pahami. Ada kapasitas yang luar biasa yang Bapa taruh di dalam setiap kita. Yang bersuka cita katakan amin. Yang kita beri kemuliaan bagi Bapa. Ya. Kemarin sudah sampai di pemahaman bahwa tulang adalah organ tubuh yang ya tidak akan hancur, tidak akan lenyap. Jadi orang Kristen, saudara, orang percaya tidak boleh kalau mati saudara-saudara dibakar, karena kalau dibakar itu akhirnya tulang-tulangnya akan habis, ya, akan hancur. Kenapa sampai kita tahu ada binatang dinosaurus, saudara-saudara? Itu karena ada tengkoraknya, ya, karena ada tengkoraknya. Jadi kita tahu pernah ada binatang dan akhirnya kita tahu namanya adalah dinosaurus. Jadi tulang-tulang saudara dan saya, kenapa nggak lenyap? Kenapa nggak hancur, saudara? Karena itu akan menjadi bukti bahwa saudara dan saya kita pernah ada, pernah diciptakan. Ya, saudara-saudara, pernah ada eksistensi saudara dan saya. Makanya ketika Yesus bangkit, saudara dari kematian, dia bilang kepada Thomas, pegang aku, raba aku. Ya, karena ada tulang. Hantu nggak ada tulang. Ya, roh. Tapi aku ada tulang. Nah, jadi di situ saya lihat ada sesuatu yang luar biasa. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara. Nah, saudara, hari Sabtu ini memang adalah hari yang selalu spesial, ya. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ini, saudara-saudara kita yang beragama Buddha sedang mempersiapkan untuk merayakan apa, saudara? Imlek. Imlek itu apa?
Sinja itu apa? Sinjo. Apa saudara? Tahun baru. Nah, tahun baru. Kok tahun baru Cina ya? Ya, yang merayakannya kebanyakan orang Buddha, saudara. Ya. Dan memang akhirnya orang keturunan Cina yang sudah gak beragama Buddha pun akhirnya ikut merayakan. Tapi notabene kebanyakan yang merayakan karena apa, saudara? Ya, ini bukan sekedar tahun baru menurut penanggalan Cina. Karena pada tahun baru ini wihara-wihara, saudara, ya membuka pintu nggak seperti biasanya. Ya, untuk orang-orang Buddha yang beragama Buddha ya berdoa di wihara. Ya, jadi ada kaitannya. Saya pikir dengan yang dengan kehidupan rohani mereka. Ya, nah ini satu hal yang perlu saudara dan saya kita tarik pelajaran, saudara. Ya, kalau mereka saja, mereka sudah ada di berbagai negara, oke lah tahun baru internasional dirayakan. Tapi ternyata saudara, yang namanya tahun baru Imlek itu juga itu diperingati dan dirayakan oleh mereka yang memeluk agama Buddha. Bahkan orang-orang yang sudah tidak beragama Buddha pun keturunan Chinese ikut merayakan, saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya kita diajak untuk kembali kepada akar kehidupan Ibrani, saudara belajar mengenal hari-hari raya. Tahun baru kita tanggal berapa, saudara? 1 Tisri. Ya, penanggalan Yahudi 1 Tisri. Itu tahun ini jatuh, saudara. Tahun ini tanggal 2 Oktober. Itu hari ulang tahun saya. Waduh. Ya, ketika ternyata tepat di hari ulang tahun saya mau kasih tahu, itu apresiasi saudara-saudara dari Bapak buat saya, buat kita semua. Amin, saudara. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Oh, nanti kita pesta besar. Wah, nggak pernah terjadi. Saya tuh belajar seperti itu. Waktu saya cinta batik, saudara, saya kan ngomong sama saudara, ada 200 batik yang saya desain. Ya, begitu rupa saya sampai kirim ke Boyolali buat pendeta-pendeta di Boyolali. Dan yang luar biasa, pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober. Waduh, saudara-saudara, yang saya mau kasih tahu buat kita, lakukan apapun juga dengan segenap hati, percaya akan ada apresiasi dan manfaat bagi kita. Amin, saudara. Yuk kita beri kembali lagi bagi Bapak, saudara. Ya, saudara. Ya, buat saudara-saudara kita yang beragama Buddha, mereka masuk tahun baru. Tahun baru ini, saudara-saudara, tahun apa, saudara? Mereka coba tuh saudara-saudara. Tema-tema mereka, tahun-tahun mereka, tahun monyet, tahun anjing, tahun babi, tahun kuda dan sebagainya. Saya mau kasih tahu buat kita semua, waduh, kita nih sedang ada di tahun apa, saudara? Yobel, saudara-saudara. Waduh, beda banget tuh. Iya, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya nggak bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesua, ya, menjadi anak-anak Bapa di dalam Yesua Masih, waduh, saya pikir sayang gitu loh. Mereka saja menyambut tahun monyet, ngomongnya aja gak enak tuh. Ngomongnya aja gak enak. Begitu antusias, begitu meriah, begitu rupa. Ya, seharusnya saudara dan saya dikasih tahun ini spesial, tahun Yobel. Saudara-saudara, itu adalah tahun pembebasan. What?
luar biasa loh ini, saudara. Pembebasan dari apa? Dari segala hal. Dari segala hal. Ya, itu yang harus saudara dan saya kita tangkap. Nah, berita-berita atau pesan-pesan Bapa buat saudara dan saya adalah berita-berita pembebasan, saudara. Amin. Ya. Jadi betapa kita klop, betapa apa yang Bapak sampaikan kepada saudara dan saya itu betul-betul connect, saudara-saudara. Ya, apa yang Bapak sampaikan yang melalui hamba-hambanya, melalui saya sebagai gembala saudara, itu betul-betul selaras dengan apa yang sedang terjadi. Nah, kita masuk, saudara. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada kita, saudara. Ya, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37, sebab sebagaimana zaman Nuh, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak halnya pada kedatangan Anak Manusia. Ya, saudara-saudara. Jadi apa yang akan terjadi pada saat kedatangan Yesua yang kedua kali itu sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Amin, saudara. Nah, apa sih yang terjadi pada zaman Nuh, saudara-saudara? Yang terjadi pada zaman Nuh, Bapa ingin menghukum bumi. Bapa ingin menghukum bumi. Itu keputusan Bapa untuk menghapuskan segala yang hidup, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa, melalui Nuh, Dia beri jalan keluar, jalan keselamatan. Ya, manusia yang hidup pada zaman Nuh akan selamat dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh Bapa kalau mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nuh. Ya, dan mereka masuk ke dalam bahtera, mereka selamat. Saudara, itu yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi kalau firman Tuhan berkata apa yang akan terjadi pada akhir zaman sama seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh, artinya saudara-saudara, ya, Bapa sedang berusaha untuk bagaimana memberikan jalan keluar, jalan keselamatan buat saudara dan saya. Ya, ini yang harus saudara dan saya kita tahu. Kenapa? Karena bumi sudah begitu rusak. Waktu zaman Nuh aja dikatakan bahwa kerusakan bumi sudah begitu besar di hadapan Bapa. Ya, itu zaman Nuh, saudara. Kejadian pasal 6. Sekarang kita sudah di Wahyu. Sudah di Wahyu. Bayangin, di kitab pertama saja kondisi bumi sudah begitu rupa, apalagi di kitab terakhir. Ya, jadi itu kondisi, itu peristiwa yang akan terjadi, itu keputusan yang akan diambil oleh Bapa. Jadi yang saya mau katakan buat kita, camkan sungguh-sungguh, ya, pesan-pesan Bapa kepada kita hari-hari ini. Nah, kita sudah belajar dari Nuh, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu pun kita sudah belajar dari sekilas dari Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, ya, yang lain, saudara-saudara, yang punya tugas yang sama yang dari Bapa. Dan saudara lihat, saudara-saudara, sesuatu yang dari Bapa, ya, perintah-perintah dari Bapa, pesan-pesan dari Bapa, itu semua luar biasa, saudara-saudara. Ya, waktu Nuh disuruh untuk buat bahtera, saudara-saudara, Nuh buat bahteranya di atas gunung. Jadi kalau saudara dan saya hidup pada waktu itu dan saudara tidak menggunakan hati, tidak percaya dan taat, karena kunci keselamatan hanya percaya dan taat. Kalau saudara mencoba untuk mengolahnya dengan otak saudara, dengan logika saudara, nggak nyambung, saudara-saudara. Saudara pasti seperti yang lainnya yang berkata aneh, ini sesat, ini nggak cocok, ini nggak sesuai, dan lain sebagainya. Saudara, keselamatan hanya bisa diterima dengan iman dan ketaatan. Amin, saudara. Itu yang harus saudara dan saya kita mengerti, fahami, ya, saudara. Dan begitu juga dengan Abraham, saudara. Perintah-perintah Bapa kepada Abraham, ya, sepertinya bertentangan dengan hukum, dengan etika, dengan moral dan lain sebagainya.
Bayangin Abraham disuruh mempersembahkan Ishak yang dia dapatkan setelah dia lanjut usia. Ya, nanti kisah Abraham ada satu sesi yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, dalam satu tema yang agak sensitif memang saudara. Ya, saya akan lihat kapan waktunya saya akan sampaikan kepada saudara. Kenapa sampai kelahiran Ishak itu tertunda? Ya, tertunda sampai 20 tahun saudara-saudara. Sementara ketika Abraham menghampiri Hagar, langsung tuh lahir Ismail. Tapi kenapa sampai kelahiran Ishak tertunda? Ya, nanti kita akan sampai ke situ. Nah, ketika Abraham mendapatkan Ishak pada masa tuanya, satu saat Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan. Bayangin saudara-saudara, ya, itu adalah kaidah itu adalah cerita yang bertolak belakang dengan hukum, dengan moral dan lain sebagainya, dengan penyembahan bahkan saudara, ya, yang dikaitkan dengan kehidupan rohani. Nah, hari ini pun saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yang ternyata dapat tugas dari Bapa yang sama. Ya saudara, Musa adalah orang yang lari dari Mesir. Setelah dia lari dari Mesir, Tuhan justru memilih dia untuk kembali ke Mesir. Ya saudara-saudara, Musa mendapat perintah dari Bapa kembali ke Mesir, ya, untuk bertemu dengan Firaun dan sampaikan kepada Firaun untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Itu isi perintah dari Bapa kepada Musa. Saudara-saudara, saya sudah sampaikan kepada saudara, selama 430 tahun bangsa Israel di Mesir, saudara-saudara, bangsa Israel bukannya tidak beribadah. Selama 430 tahun mereka beribadah dengan pola Mesir dan beribadah kepada Allah Tuhannya orang Mesir. Saya nggak alergi saudara-saudara, ya, menyebut nama Allah, karena memang itu adalah nama sesembahan orang-orang yang di sekitar kita. Halo saudara-saudara, ya, kalau saudara dan saya kita sudah menyembah kepada Bapa Yahweh, kita ngerti itu saudara-saudara. Nah, itu yang harus saudara dan saya kita ngerti, bahwa Musa disuruh oleh Tuhan untuk meminta kepada Firaun agar Firaun membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tujuannya untuk apa saudara? Beribadah kepada Yahweh, beribadah kepada Bapaknya, mengabdi, berbakti kepada Bapaknya. Ya saudara, kalau andai kata bangsa Israel di Mesir saudara sudah menyembah kepada Bapa Yahweh, sudah berbakti kepada Bapa Yahweh, sudah beribadah kepada Bapa Yahweh, saudara, nggak mungkin Bapa mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Halo saudara, ya. Jadi itu yang harus saudara dan saya kita tangkap. Dan ini saya mau kasih tahu buat kita, adalah gambaran kehidupan kekristenan yang ada. Berabad-abad saudara-saudara, orang Kristen beribadah dengan pola Yunani, ya. Dan bersyukurlah saudara dan saya, di akhir zaman ini saudara-saudara, ya, ada banyak hamba Tuhan yang dikasih tugas oleh Bapa untuk meminta kepada Firaun agar membebaskan dan membiarkan anak-anak Bapa keluar dari Mesir dalam tanda kutip, supaya mereka beribadah kepada Bapa Yahweh.
Amin, saudara-saudara. Ini yang harus saudara dan saya kita pahami. Ini yang harus saudara dan saya kita mengerti, saudara-saudara. Waduh, ketika saya ngerti ini, wah luar biasa loh. Wah, connect banget, saudara-saudara. Confirm banget. Ya, bahwa kalau saudara dan saya sekarang dibawa untuk mengenal kepada Bapa, ya, saudara-saudara, sehingga saudara dan saya, ibadah saudara, bakti saudara, penyembahan saudara kepada Bapa itu enggak lagi samar-samar, saudara-saudara, tapi jelas. Penyembahan saudara sudah tunjukkan, bakti saudara sudah tunjukkan kepada Bapa. Ya, Bapa kita di surga yang adalah Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Saudara, bangsa Israel ketika di Mesir, saudara-saudara, jangan saudara pikir bahwa mereka sengsara, bahwa mereka hidup menderita, saudara-saudara. Dulu pengertian pemahaman pertama, Mesir adalah gambaran apa, saudara-saudara? Dunia. Itu pemahaman awal kita dulu, saudara-saudara. Mesir adalah dunia. Dan Firaun penguasa Mesir, gambaran siapa? Iblis. Nggak usah ragu-ragu, saudara-saudara. Dulu pemahaman kita seperti itu, ya. Mesir adalah gambaran dunia dan kita ditarik. Oke, itu kekristenan pertama kita ketika kita paham. Ketika kita jadi Kristen, saudara-saudara, keluar dari hidup yang lama, Mesir, dunia, lepas dari si Firaun, penguasa Mesir yang adalah iblis. Itu pemahaman kita, ya. Tapi pemahaman yang sekarang, saudara-saudara, harusnya saudara dan saya kita ngerti lebih jauh. Tadi saya sudah katakan, ini adalah gambaran kehidupan kekristenan berabad-abad. Kita beribadah dengan pola Yunani. Apa itu Yunani? Yang menggantikan semua yang berbau Yahudi, yang berbau Israel. Digantikan, bahkan nama Tuhan saudara digantikan, nama Juru Selamat saudara digantikan. Dan pada akhir zaman ini langkah tahap yang ketiga kalau saya mau ngomong, saudara. Tahap yang ketiga, tahap yang terakhir bahkan, saudara-saudara, ya, dia mau saudara dan saya menyembah kepada Bapa Yahweh, ya. Jadi itu, saudara. Jadi saudara jangan berpikir bahwa bangsa Israel di Mesir menderita, saudara-saudara. Waduh, mereka hidup begitu berkelimpahan. Saudara ingat sejarahnya, saudara-saudara? Kapan mereka masuk ke Mesir, saudara-saudara? Halo? Justru ketika di tanah kelahiran mereka sedang mengalami kesusahan besar, ya, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan akhirnya yang luar biasa, anak Yakub, salah satu anak Yakub, anak Israel, sudah digantikan sebagai Israel, saudara, namanya itu menjadi raja di Mesir. Ya, jadi jangan saudara berpikir bangsa Israel di Mesir menderita. Mereka begitu diberkati di Mesir. Ya, mereka hidup berkelimpahan di Mesir. Saudara-saudara, karena Yusuf pernah menjadi raja di Mesir. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya ketika ada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, saudara-saudara, di mana ada umat Tuhan, di mana ada anak-anak Bapa, maka Mesir menjadi negara yang begitu diberkati pada waktu itu. Halo, saudara-saudara, amin. Negara yang peradabannya tinggi pada waktu itu. Ya, itu karena ada bangsa Israel. Jadi percayalah, saudara-saudara, seharusnya dimanapun saudara dan saya kita berada, kita bawa nama Yahweh, kita dalam anak Bapa, ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, saudara-saudara, orang lain aja diberkati, ya, orang yang ada di sekitar kita aja diberkati, apalagi kita.
Itu yang harus saudara dan saya kita percaya. Tapi saya mau kasih tahu begini, itu memang awalnya, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Pola Yunani seperti itu, saudara-saudara. Goalnya, sasarannya adalah, waduh, hidup yang begitu jemawa, hidup yang begitu berkelimpahan. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, kalau saudara baca, ya, saudara-saudara, bangsa Israel mengalami perlakuan yang menyedihkan. Yuk kita buka coba Keluaran, saudara. Pasal 2, masih pasal 2, saudara. Lama, pasal 2 ayat 23, Musa diutus. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Elohim. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca di Keluaran pasal 1, saudara-saudara, pasal 1 ayat 6. Jadi perikopnya aja, saudara, orang Israel di apa, saudara? Ditindas di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu apa, saudara? Dipenuhi mereka. Lihat, luar biasa, saudara. Ya, satu keluarga anaknya 12. Kalau satu keluarga anaknya 12, ya, Salomo istrinya 1000, bisa bayangin. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ya, sebab itu pengos-pengos rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin apa, saudara? Makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu.
Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut kepada Elohim dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Sampai di situ aja, saudara. Nah, ini kisah bangsa Israel ada di Mesir, saudara-saudara. Di satu sisi bahkan Firaun, saudara-saudara, ya, takut dengan keberadaan mereka. Ya, jadi saudara-saudara, memang akhirnya bangsa Israel di Mesir mengalami perlakuan yang seperti itu. Mereka begitu menderita. Awalnya, waduh, luar biasa, saudara-saudara. Mereka menikmati kehidupan yang luar biasa. Ya, diberkati begitu rupa. Ya, dan saya mau kasih tahu buat kita semua, saudara-saudara, ini yang harus saudara dan saya kita antisipasi. Ya, ketika kita dengan pola yang lama, mungkin itu yang awalnya kita rasakan dan alami dalam hidup kita. Ya, bukan rahasia lagi, saudara-saudara. Ya, istri saya sempat ngomong, Pak, ya, orang-orang yang berkiblat ke Yunani, pada akhirnya kamu memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Ya, saya tulis, saudara-saudara. Ya, bukan rahasia lagi. Ya, apa yang dialami oleh gereja Tuhan di Korea, gereja yang begitu diberkati, saudara-saudara. Ya, tapi pada akhir perjalanan kehidupan pemimpin-pemimpin rohani di Korea, coba lihat apa yang terjadi, saudara, di Singapura, dan tidak terkecuali di Indonesia. Ya, itu kalau kita terus pakai pola Mesir, saudara-saudara, ya, pola Yunani. Nah, yang aneh, saudara-saudara, ya, secara keberadaan bangsa Israel, saudara-saudara, ya, ketika mereka begitu berkembang dengan luar biasa, Firaun begitu gentar dan takut melihat perkembangan bangsa Israel di Mesir. Tetapi ketika ternyata Musa meminta Firaun untuk melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Yahweh, apa yang dilakukan oleh Firaun, saudara-saudara? Ya,